Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Afif Alfiansyah, NIM 23920579. Di sini saya akan menguji regresi linier. Sebelum memulai untuk menguji regresi linier, saya akan membacakan soalnya. Diketahui variabel Y adalah kecepatan akses dan variabel X1 adalah membantu pekerjaan. X2 memudahkan dengan H0. Ada hubungan signifikan antara Y dengan X1 dan X2. H1 sama dengan tidak ada hubungan signifikan dengan X1 dan X2. Nilai alfa sama dengan 0,05. Anda diminta membuktikan apakah H0 dan H1 yang terbukti. Tuliskan rumus regresinya dan jelaskan maknanya dengan melihat output ANOVA pada output hasil SPSS. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Langkah pertama kita klik analis, lalu regression, klik linear, lalu memasukkan variabel Y yaitu kecepatan akses ke dependent. Yang variabel X1 kita masukkan ke independent yaitu memudahkan, X2 membantu pekerjaan. Lalu klik statistik, klik R-square change dan confidence interval. Klik continue dan OK. Lalu muncul untuk variabel enter atau remove, model summary, ANOVA, dan coefficients. Lalu saya akan menyampaikan hasil yang sudah saya siapkan. Berdasarkan dari hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa tabel ANOVA memiliki nilai sig kurang dari nilai alfa 0,05 yaitu 0,002 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa H0 adalah nilai yang dapat diterima. Mean square regression 3,151 ini adalah rata-rata kuadrat untuk variasi yang dijelaskan oleh model regresi. Dihitung dengan membagi sum of square untuk regression dengan derajat kebebasan untuk regression. Yang kedua residual 0,474 ini adalah rata-rata kuadrat untuk variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Dihitung dengan membagi sum of square untuk residual dengan derajat kebebasan untuk residual. Lalu ada F value 6,648. Nilai F ini digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. F value yang lebih besar menunjukkan bahwa model regresi lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data dibandingkan dengan model tanpa prediktor atau model kosong. Lalu ada SIG atau significance level 0,002 ini menunjukkan tingkat signifikansi uji F. Nilai P sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa model regresi secara keseluruhan adalah signifikan secara statistik. Artinya setidaknya salah satu prediktor atau memudahkan penggunaan atau membantu pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan akses. Rumusnya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Y sama dengan 0,764 plus 0,464 plus 0,038. Unstandard coefficients atau B dan standard error. Konstan atau intercept koefisien konstanta sebesar 0,764 dengan standar error sebesar 0,386. Artinya, ketika kedua prediktor atau memudahkan penggunaan dan membantu pekerjaan, tidak ada nilai 0. Kecepatan akses diprediksi sebesar 0,764. Lalu membantu pekerjaan, koefisien sebesar 0,464 dengan standar error 0,128. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam variabel membantu pekerjaan, kecepatan akses
diperkirakan meningkat sebesar 0,464 unit dengan asumsi variabel lainnya konstan. Lalu ada memudahkan penggunaan koefisien sebesar 0,038 dengan standar error 0,087. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit variabel dalam kutip memudahkan penggunaan, kecepatan akses diperkirakan meningkat sebesar 0,038 unit dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kesimpulan, membantu pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan akses atau p-value sama dengan 0,01. Dengan koefisien sebesar 0,464 yang berarti setiap peningkatan satu unit dalam membantu pekerjaan diperkirakan meningkat kecepatan akses sebesar 0,464 unit. Dan terakhir, memudahkan penggunaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan akses atau p-value sama dengan 0,0660 dengan koefisien koefisien yang sangat kecil 0 atau 0,038 yang berarti variabel ini tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi kecepatan akses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.